God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. You're the name above all names, worthy of all praise. And my heart will sing how great. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Name above all names. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi untuk kita boleh beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu mengawal ibadah kita di dalam doa. Kepada Ibu Gembala kami persilahkan untuk memimpin doa pada saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Engkau boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi kami kembali untuk kami bersama-sama beribadah dalam rangka kami boleh memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah sebentar ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengatur dalam jalannya ibadah. Tuhan yang sudah mempersiapkan setiap hamba-hambamu yang akan melayani pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah menaruh roh urapan yang baru atas setiap kehidupan kami. Sehingga pelayanan kami pagi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang ikut bahkan turut di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang boleh bersama-sama bersekutu beribadah. Walaupun mungkin saat ini kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi biarlah tidak mengurangi rasa sukacita kami di dalam kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau akan menyingkirkan, menghalaukan dari segala kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengganggu dalam jalannya ibadah. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini adalah saat yang indah untuk kita boleh datang membawa setiap pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membawa pujian kita akan naikkan satu buah pujian yang mengatakan, Ku datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan kami yang layak kami sembah. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan bersama-sama, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami bawa semua yang kami miliki Tuhan, seluruh hidup kami, hati kami Tuhan. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku
lagi, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita sembah Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bahwasanya hanya Yesus yang layak kita sembah. Hanya Yesus yang layak terima setiap pujian kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Segala keberadaan kami saat ini Tuhan, semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan.
hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Karena Engkau telah buktikan cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah buktikan kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan, umat-Mu yang Kau kasihi Bapa. Saat ini Bapa, pagi hari ini kami rindu Tuhan membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau agungkan nama-Mu Bapa. Dan kami rindu Engkau curahkan sukacita-Mu atas setiap kami Tuhan. Biarlah urapan daripada surgawi turun atas setiap kami, sehingga sukacita-Mu melimpah. Sehingga setiap kami yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh diberkati dan kami siap tinggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tidak akan mengurangi sukacita kita untuk kita terus meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Karena kita harus terus percaya bahwa bersama Yesus kita mampu lakukan perkara yang besar. Amin. Kita akan bersama-sama naikkan pujian ini. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Yesus masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara bersama Yesus, tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan bersama-sama, aku anak raja. Kita semua anak raja. Kau anak raja, kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Puji nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Bersama dengan Yesus kita dapat lakukan perkara
perkara yang besar. Amin. Pagi hari ini kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dipenuhi, ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, biar firman Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama naikkan satu buah pujian ini, nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap persoalan ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap persoalan yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalan ada nama Yesus yang berkuasa. Ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tidak ada yang mustahil bagimu. Aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Dalam setiap persoalan ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tidak ada yang
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biarlah apa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, ini semua boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersama menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan bukakan setiap hati pendengaran kami, hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Singkirkan, halukan dari segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu dalam jalannya pemberitaan firman Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Saya percaya kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat, baik. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, ya. Dan pagi hari ini kita boleh bersama kembali dalam ibadah kita secara virtual pada pagi hari ini. Dalam rangka memperingati akan hari kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita sudah bersama memuji membesarkan nama Tuhan, kita sudah menyembah Dia. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan buka dalam Alkitab kita, dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pencurahan kuasa Roh Kudus. Pencurahan kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, salah satu penyebab utama yang seringkali terjadi dalam perpecahan dalam gereja, ya, seringkali karena perbedaan dalam pemahaman tentang Roh Kudus. Ada mungkin gereja tertentu, mereka yang percaya tentang Roh Kudus. Mereka percaya kepada bahasa roh. Tetapi ada gereja tertentu yang tidak percaya dengan adanya bahasa roh. Bukankah kuasa Roh Kudus itu adalah yang kita sebut sebagai nafas ataupun jantung dari iman Kristian itu sendiri, iman Kristen itu sendiri. Namun mengapa justru perpecahan itu bahkan terjadi karena hal tersebut? Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita pelajari, maka kita akan menemukan satu kesimpulan bahwa iblis dia khawatir sekali ketika kita menjadi orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Iblis tidak peduli kita menjadi orang Kristen sejauh mana kekristenan kita sampai saat ini. Iya. Dia tidak peduli Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ketika kehidupan Kristen kita penuh dengan Roh Kudus, kita mulai
diperhitungkan oleh iblis. Saat ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai diperhitungkan oleh iblis. Iblis menjadi apa? Menjadi gentar. Sebab ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan berjalan. Kita akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Dan sewaktu kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan menghancurkan segala kuasa kegelapan itu. Kita akan menghancurkan segala kuasa iblis. Kita akan menghancurkan perbuatan iblis itu. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, seringkali iblis itu mengaburkan pemaknaan tentang kuasa Roh Kudus. Ya. Sebab sekali kita memahami makna yang sebenarnya tentang kuasa Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memahami akan hal ini. Ya, memang iblis tidak suka ketika manusia, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia akan mengaburkan kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus bisa belajar, melihat bagaimana sebenarnya makna Roh Kudus, makna tentang kuasa Roh Kudus itu. Ketika ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang hidup secara luar biasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, lalu hal yang penting untuk kita ketahui bersama, ya, apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Kita akan belajar bersama-sama di sini, ya. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama. Apa yang terjadi? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Kita akan mampu berjalan dalam kehendak Allah. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita? Kita akan mampu berjalan dalam kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang pada dasarnya rindu berjalan dalam kehendak Allah. Amin. Ya. Setiap orang pada dasarnya mereka itu rindu berjalan dalam kehendak Allah. Tetapi seringkali kita ada pada kesimpulan bahwa roh, seperti dikatakan firman Tuhan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Mungkin kita sering berkata demikian. Dan ini yang menjadi kesimpulan kita, ya. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena kita ingin berjalan dalam kehendak kita sendiri. Namun Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau berjalan dalam kehendak Allah, berjalan dalam kehendak Allah, kita harus mempunyai kemampuan. Kita harus memiliki kemampuan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hanya Roh Kuduslah yang memampukan dalam hidup kita. Iman Kristen, ya, tidak mengajarkan kita itu untuk berjuang setengah mati dengan kekuatan diri kita sendiri. Tidak demikian. Tetapi kita harus berjuang dan yang memberi kemenangan bagi setiap kita dalam kekuatan kita itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, itulah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari, ya, biarlah kita mampu berjalan di dalam kehendak Allah. Amin. Lalu yang kedua, apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Kita akan memiliki hati ilahi. Kita akan memiliki hati ilahi. Seringkali hati kita jahat terhadap sesama kita. Seringkali hati kita mungkin tidak baik terhadap sesama kita. Ada banyak orang yang menyebut
dirinya beragama. Ya. Banyak. Aku ini loh orang beragama. Banyak mereka yang menyebut diri mereka orang beragama. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, hatinya penuh dengan kejahatan. Rancangan yang ada dalam hati mereka adalah rancangan yang jahat. Bahkan tidak sedikit orang yang mengaku mereka adalah orang yang beragama, tetapi mereka melakukan banyak kejahatan dengan mengatasnamakan agamanya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, maka kita akan memiliki hati ilahi. Amin. Ya. Kita akan memiliki hati ilahi karena kita memiliki hati yang mengasihi sesama. Kita memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Maka kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Kita memiliki hati yang mau mengampuni. Hati yang penuh kasih. Sehingga setiap kita siap untuk berkorban. Dan kita siap melakukan semua yang terbaik. Bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi siapapun juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus itu dicurahkan dalam setiap hati kita masing-masing. Yang kedua, kita akan memiliki hati ilahi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita? Kita memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam setiap hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersemangat dalam hati kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bersemangat. Hati kita berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam setiap hidup kita, maka disitulah Roh Kudus itu akan membakar semangat kita. Dia akan membakar kehidupan kita. Ya. Semangat kita akan dibakar. Dan Roh Kudus akan memberikan dorongan kepada setiap kita untuk kita itu terus maju meskipun mungkin seringkali kita menghadapi masalah. Mungkin bahkan seringkali kita menghadapi tantangan yang ada. Tetapi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kalau Roh Kudus membakar dalam hidup kita, ya, ada semangat yang berkobar-kobar di dalam hidup kita. Walaupun kita menghadapi tantangan masalah yang ada, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalamnya. Anak-anak Tuhan yang mampu menghadapi semuanya. Sehingga kita tidak gampang putus asa, kita enggak gampang patah semangat kita, enggak gampang menyerah dengan keadaan yang ada. Roh Kudus yang memberikan kekuatan itu, Dia yang akan mengurapi setiap hidup kita, yang akan memberikan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keempat. Ya. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Maka kita akan hidup dalam kesucian dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa orang menyebut dirinya penuh dengan Roh Kudus tetapi hidupnya masih ada dalam dosa. Sebaliknya, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah orang yang hidupnya ada dalam kekudusan dan kebenaran. Amin. Sebab orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti dia mempunyai kerinduan dalam hidupnya untuk selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Menyukakan hati Tuhan dan hidupnya tentu
berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari, sebagai anak-anak Tuhan yang ada, ya, ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kebenaran-kebenaran di dalam Tuhan itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tanpa penyertaan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari setiap kita yang ada, libatkan Roh Kudus itu setiap saat dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Maka hidup kita pasti akan menjadi dampak. Dimanapun kita berada, kita akan bisa menjadi dampak sehingga kita bisa mengalami kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa, secara dahsyat di dalam hidup kita. Hari ini kita belum memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, Dia yang sudah naik ke surga, Dia jugalah yang akan mengutus Roh Kudus menyertai setiap umatnya, menyertai setiap orang percaya, termasuk kita sebagai orang-orang percaya. Dia akan mengutus rohnya atas setiap kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus itu akan memampukan hidup kita untuk menjalani setiap hidup yang ada. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan mungkin saat pagi hari ini cukup singkat untuk kita dengarkan bersama-sama, ya. Dan mulai besok sore gereja kita juga akan mengadakan doa pencurahan Roh Kudus. Selama 10 hari kita akan bersama-sama, ya, merindukan untuk Tuhan boleh memenuhi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus, karena kita tahu tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu, kita gak akan kuat menjalani hidup ini. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita mampu berjalan dalam kehendak Allah. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita akan memiliki hati ilahi. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita akan memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kita akan hidup dalam kesucian dan kebenaran. Oleh sebab itu, mari selama 10 hari ke depan, kita mau bersama-sama datang di rumah Allah ini, kita akan berdoa bersama-sama, ya, kita akan menunggu di gereja ini bagaimana Tuhan akan mencurahkan kuasanya, kita akan menerima hadirat Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup kita semakin hari semakin dikuatkan untuk kita menjalani hidup yang ada ini. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang lebarkan dan biarlah ini menjadi berkat yang indah bagi setiap kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Saat Ini Saat Indah, ku memuji dan menyembah. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan, saat ini saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu
rasakan saat ku sembah. Oh, katakan hadiratmu, hadiratmu ku rasakan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan hadiratmu, hadiratmu. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan kembali, saat ini, saat Tuhan. Saat ini, saat ku memuji. Saat ini adalah saat dimana kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan yang indah, di mana kita sebentar akan menikmati akan hadirat Tuhan yang akan bekerja di dalam setiap hidup kita. Betapa pentingnya Roh Kudus itu tinggal masuk dalam setiap hidup kita, karena Dialah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita semua. Oh, hadiratmu. Amin. Haleluya. Saat ini, saat ini urapanmu. Amin. Haleluya. Saat aku menyembah Kau Tuhan, katakan hadiratmu, hadiratmu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang menghampiri Engkau, kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan memenuhi atas setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang boleh menangguhkan bagi setiap kami ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang sudah naik ke surga itu, bahkan yang akan mengutus Roh Kudus-Nya atas setiap hidup kami ya Tuhan, sehingga Roh Kudus itu yang akan memampukan dalam hidup kami, Roh yang akan memberikan kekuatan atas setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk kami boleh dipenuhkan akan Roh Kudus itu dalam setiap hidup kami. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Roh Kudus maka kami tidak akan mampu. Tanpa Roh Kudus kami tidak akan kuat menghadapi setiap persoalan, tantangan hidup yang ada. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini, firman Allah boleh menjadi berkat yang indah bagi setiap kami. Lewat kuasa Roh Kudus itu yang akan menyertai setiap hidup kami sampai
kepada kesudahan alam ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami. Tanamkan firman-Mu Tuhan, sehingga firman Allah boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah, menghasilkan buah yang baik di dalamnya ya Tuhan. Berikanlah kesetiaan bagi setiap kami ya Tuhan. Walaupun mungkin saat-saat ini kami menghadapi banyak sekali persoalan, pergumulan kehidupan yang ada. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus itulah yang akan memampukan setiap kami untuk kami boleh bertahan menghadapi setiap hidup yang ada. Sehingga kami tetap setia di dalam mengiring akan Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan kehidupan kami menjauh daripadamu Tuhan. Tetapi biarlah kiranya Engkau akan memberkati kami, iman kami boleh semakin diberkati, iman kami boleh semakin teguh, iman kami boleh semakin dewasa di dalam mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pelayanan kami pagi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat yang indah bagi setiap umat-Mu yang saat ini, pagi hari ini mengikuti ibadah secara virtual. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan bersama-sama memberikan setiap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah lewat setiap persembahan kami yang kami berikan di hadapan Tuhan, Tuhan Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, setiap pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan, yang diusahakan boleh berhasil di dalamnya ya Tuhan. Masa depan mereka, segala cita-cita boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, balaskan dengan berlipat-lipat kali ganda di dalamnya. Dan kalau sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan menyertai dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami pada sepanjang hari ini Tuhan. Kemanapun kami akan melangkah, biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa akan menyertai kami pada sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Mari kita akan angkat kedua tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluarga-Mu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usaha-Mu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayanan-Mu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang Kau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terima berkat kasih Allah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan dengan iman bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.